Mohon perhatian, podcast Talks telah dibuka. Bagi Anda yang ingin mendengarkan kami, dipersilahkan untuk menonton. Halo Stalkers, balik lagi di Sosmaslin Talks bersama aku, Fadia. Dan aku nggak sendiri nih, aku bareng teman aku. Halo Stalkers, kenalin aku Hani. Halo Hani, gimana nih kabarnya? Kayaknya nih kan kalau farmasi udah mulai nih ya, kuliah offline sama praktikum offline. Boleh dong di-review nih kuliahnya? Gimana ya? Seneng sih, tapi pasti ada sedihnya juga sih. Aduh, kok malah sedih? Kayaknya ketemu temen harusnya seneng gak sih? Sedihnya itu karena kan kalau farmasi itu kan ada praktikum ya. Bener. Nah, pulang praktikum tuh naik kendaraan umum gitu kan, naik KRL gitu kan. Nah, sampai rumah ini ada aja masalah kulit yang muncul di kulit aku gitu. Nah, sampai sekarang juga aku belum nemuin gimana caranya nentuin skincare yang tepat untuk kulit aku. Nah, itu tuh yang buat sedih banget gitu. Sampai pulang di rumah tuh kayak kusam banget nih muka gitu. Aduh, bener banget. Kayak aku juga relate. Mungkin dari Stalker sendiri juga banyak banget ya yang relate sama masalah Hani. Betul. Mau tahu gak sih Han solusinya? Mau banget dong. Oke, kayaknya kita gak usah perlu lama-lama lagi ya, langsung aja. Boleh nih kenalin Kak Shania. Ya, halo semuanya. Aku Shania dari PT Paragon Technology and Innovation. Aku alumni Farmasi angkatan 2015 dan Apoteker UI angkatan 2019. Oke, halo Kak. Halo semuanya. Oke, mungkin dari Stalker sendiri masih awam kali ya, dia yang belum tahu sebenarnya Paragon tuh apa sih? Boleh dijelasin nih Kak, Paragon Iya. itu apa? PT Paragon itu adalah industri lokal kosmetik terbesar di Indonesia yang mungkin kalau teman-teman pernah tahu atau pernah dengar Wardah, Emina, Makeover, terus ada produk prianya Kaf, itu semua adalah produk-produknya PT Paragon gitu. Oke. Nah, di Paragon itu sendiri juga ada dekoratif atau yang mungkin teman-teman kenal dengan make up dan juga ada skincare-nya gitu. Nah, di Paragon aku itu sebagai formulator di research and development-nya yang memang fokus di skincare gitu. Oke. Nah, Pas kan banget pas ya. banget kan, pas banget nih Pas banget masalahnya tentang skincare. Mungkin kita langsung aja kali ya nanya-nanya. Oke, Aku mau boleh. nanya nih Kak, mungkin berawal dari yang basic-basic aja dulu kali ya. Sebenarnya basic skincare tuh apa sih Kak? Sama sebenarnya basic skincare ini terdiri dari apa aja? Ya. Nah, basic skincare itu merupakan rangkaian perawatan kulit yang memang paling dasar gitu ya, yang perlu digunakan oleh teman-teman semuanya gitu. Mungkin di luaran sana nggak awam dong kalau kita dengar 10 step skincare rutin, 7 step skincare rutin gitu ya. Kan kita bingung nih, kok banyak banget sih skincare yang harus digunakan gitu. Tapi sebenarnya yang paling basic yang nggak boleh kita lupakan itu ada 3 tahapan, yaitu basic skincare-nya. Terdiri dari cleanser atau pembersih muka, terus moisturizer atau pelembab, dan yang terakhir itu paling penting adalah kita harus memprotek kulit kita dengan menggunakan sunscreen gitu. Oke. Tadi kan udah jelasin tentang basic skincare itu apa, terus juga terdiri dari apa aja gitu kan. Nah, aku mau tanya untuk pemilihan basic skincare-nya ini didasarkan oleh kondisi kulit masing-masing atau gimana? Karena kan ada kondisi kulit yang kering gitu kan. Benar. Ya itu. Nah, Gimana tuh, Kak? iya, jadi untuk penggunaan skincare ini kita harus tahu dulu nih tipe kulit kita apa gitu ya. Mungkin perlu dibedakan tipe kulit sama kondisi kulit. Kalau tipe kulit itu yang benar-benar genetik kita lahir dengan tipe kulit ini gitu. Itu ada berminyak, ada kering, ada normal, terus dan juga ada kombinasi. Tapi beda lagi dengan kondisi kulit kayak jerawat atau kulit berkelupas atau apa, itu adalah kondisi kulit gitu ya. Nah, memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus menggunakan skincare yang sesuai dengan tipe kulit kita gitu. Misalnya, kita memiliki kulit yang kering, berarti kita membutuhkan bahan-bahan skincare yang mengandung pelembab gitu ya. Moisturizing seperti misalnya hyaluronic acid, yang mungkin teman-teman udah sering dengar ya di luar sana kan, banyak banget tuh. Terus ceramide, terus yang mengandung humectant seperti gliserin gitu untuk melembabkan kulit. Nah, kalau misalnya untuk kulit yang berminyak itu beda lagi, karena kalau kulit berminyak itu berarti dia cenderung memiliki pori yang besar, terus produksi minyaknya itu berlebih. Jadi perlu menggunakan produk-produk yang bisa mengabsorb atau menyerap minyak. Misalnya juga seperti produk-produk exfoliating seperti AHA, BHA yang memang bisa
membersihkan pori sampai ke dalam-dalamnya gitu. Oh, oke. Jadi memang harus ya disesuaikan dengan tipe kulitnya masing-masing. Oke. Kita tadi udah disebutin ya Kak, tadi Iya. kandungan AHA BHA. Nah, aku pernah denger sih kayak di sosmed tuh banyak banget ya. Kayak kalau ada yang bilang kayak retinol sama AHA BHA tuh nggak boleh digabung loh. Terus AHA BHA sama vitamin C juga jangan digabung. Sebenarnya bener gak sih Kak? Terus emang kayak bakal kenapa sih emang kulit kita kalau gabung dari bahan-bahan itu? Ya, sebenarnya itu ada beberapa active ingredient atau bahan aktif skincare yang memang sangat riskan atau perlu perhatian lebih ketika digunakan bersama gitu ya. Misalnya tadi seperti yang kalian bilang itu retinol dan AHA BHA. Itu dua-duanya itu bisa menyebabkan kulit kering gitu ya. Jadi ketika digabungkan itu akan bisa memperparah kulit menjadi semakin kering gitu. Dan juga dua-duanya ini tuh photosensitivity. Jadi memang perlu banget digunakan pada malam hari, dan juga kalau misalnya misalnya AHA BHA digunakan di pagi hari itu perlu dilapisi dengan sunscreen gitu. Terus contohnya lagi misalnya vitamin C dengan AHA BHA itu sebenarnya nggak masalah sih digunakan bersama, tapi yang perlu di notes adalah jangan lupa menggunakan sunscreen dengan SPF yang cukup gitu. Berarti boleh aja ya nih Kak digabung, cuma jangan lupa sunscreen ya. Benar. Tapi ada lagi nggak sih Kak kayak kandungan-kandungan yang emang sekiranya sebaiknya kita hindari penggunaan bersamaan gitu? Sebenarnya lebih ke bukan karena dia akan berbahaya ketika digunakan bersama, tapi lebih ke efektivitasnya sendiri. Misalnya vitamin C sama retinol itu. Vitamin C itu sebagai antioksidan yang memang fungsinya untuk menangkal radikal-radikal bebas gitu kan. Makanya itu memang lebih efektif ketika digunakan di pagi hari. Karena kita kan pagi hari keluar bekerja atau kuliah terpapar sinar matahari, jadi vitamin C itu sangat efektif digunakan di pagi hari. Berbeda dengan retinol itu lebih efektif ketika digunakan di malam hari, karena dia fungsinya itu untuk mempercepat pertukaran kulit gitu ya, sel-sel kulit. Jadi memang dan juga memproduksi kolagen itu yang bikin misalnya kulit kita lebih kenyal gitu-gitu. Jadi memang dia lebih efektif digunakan ketika di malam hari. Tapi sebenarnya bukan yang bahaya banget ketika digabungkan, tapi memang ya udah dia efektif di waktunya tersendiri gitu. Berarti tergantung dari kandungan dan kandungan. Bener ya. Dan cara kerja masing-masing bahan aktif itu sih sebenarnya. Oke. Tadi kan udah jelasin juga soal bahan-bahan yang emang boleh digabungin, boleh ada yang agak bahaya gitu kalau misalnya gabungin, ada yang bikin jadi tambah kering gitu kan Kak. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan yang emang bener-bener bakal menghasilkan hasil yang maksimal tuh yang seperti apa sih Kak? Nah, jadi sebenarnya tahapan-tahapannya itu disesuaikan lagi sama kebutuhan kulit kita gitu ya. Itu juga preferensi masing-masing. Nah, yang pasti itu adalah kita di pagi hari kita harus mencuci muka pakai cleanser gitu ya. Setelah kan kita membersihkan kulit itu pasti ada aja oil yang mungkin pasti oil itu jadi terbuang, jadi terbersihkan, tapi bisa yang menyebabkan kulit kita kering. Nah, setelah kita mencuci muka itu kita perlu menggunakan pelembab gitu ya. Nah, di pagi hari itu sebenarnya yang penting adalah cleanser, moisturizer, dan yang terakhir adalah sunscreen gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan skincare yang lain itu juga nggak masalah. Jadi sebelum pakai sunscreen itu kita pakai serum dulu gitu, itu juga nggak masalah. Nah, berbeda di malam hari, karena kita kan pagi itu beraktivitas, keluar, terus kita mungkin ada yang menggunakan make up. Di malam hari itu kita cleansernya harus double nih. Mungkin teman-teman pernah dengar double cleansing kan? Iya, benar. Nah, itu harus kita membersihkan muka dengan 2 jenis cleanser yang berbeda gitu. Dan tahapannya itu adalah kita harus dimulai dari bahan-bahan skincare atau tekstur skincare yang ringan dulu nih atau tipis gitu ya, agar dia menyerap terlebih dahulu sebelum kita menggunakan bahan-bahan yang lebih thick atau tebal gitu sih tahapannya. Oke. Berarti tetap melihat kandungannya juga. Bener, ya Kak. iya. Oke. Nah, aku pernah denger tentang layering tuh Kak. Itu bagus nggak sih? Sebenarnya emang benar-benar bagus untuk kulit kita, atau balik lagi melihat kondisi kulit kita masing-masing dan kandungan yang kita pakai gitu? Iya, benar. Jadi itu sebenarnya sesuai dengan preferensi kita dan kebutuhan kulit kita. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman pernah dengar less is better. Jadi kayak semakin sedikit sebenarnya semakin bagus. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan kulit. Kalau memang mungkin kondisi kulit kita itu membutuhkan, kita sedang berjerawat. Berarti kita butuh skincare untuk perawatan kulit berjerawat gitu. Nah, jadi
baik sih untuk layering skincare ketika memang kulit kita butuh gitu ya. Misalnya kita habis cleansing, terus kita menggunakan exfoliating toner. Kalau misalnya mungkin kulit kita berminyak, terus biasanya exfoliating toner itu kan bisa memicu kulit kering. Jadi kita layer lagi nih dengan hydrating toner yang memang tonernya itu melembabkan. Yang tadi misalnya seperti ada kandungan hyaluronic acid, glycerin, dan lain-lain. Terus kita boleh tuh menggunakan spot treatment untuk jerawat kita, terus menggunakan serum, baru nanti terakhir kita menggunakan moisturizer untuk mengunci semua skincare yang telah kita pakai di bawahnya gitu. Oh, oke. Berarti balik lagi melihat kondisi kulit dan kandungan berarti ya? Iya, benar-benar. Oke. Mungkin dari yang tahapan-tahapan itu, dari kandungan-kandungannya gitu, sebenarnya dari segala tahapan yang udah tadi dijelasin, itu tuh penting gak sih Kak kita pakai di pagi dan malam hari, atau emang ya udah kita sebaiknya ya udah pagi aja dulu, terus malamnya biasa aja, atau paginya cuma penggunaan sunscreen, tapi dari serangkaian itu kita pakainya pas malamnya aja gitu. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memang lebih baik kita menggunakan di pagi dan malam gitu ya. Okay. Tapi kembali lagi tadi sesuai dengan bahan aktifnya gitu ya, ingredientsnya. Karena kan ada yang nggak bisa dipakai di pagi, ada yang lebih baik dipakai di malam gitu. Nah, misalnya kalau kayak pelembab yang mengandung hyaluronic acid itu baik-baik aja ketika digunakan di pagi dan malam gitu kan. Kemudian misalnya niacinamide itu untuk whitening, mencerahkan atau menghilangkan bekas-bekas jerawat. Itu boleh digunakan di pagi dan malam hari gitu, biar lebih efektif dan mungkin efeknya akan jadi lebih cepat gitu kan. Nah, tapi kalau vitamin C gitu sebaiknya digunakan di pagi hari aja. Retinol itu atau vitamin A lainnya itu sebaiknya digunakan di malam hari aja. Terus kalau sunscreen ya di pagi hari aja gitu. Gitu sih. Jadi sesuai active ingredients-nya lagi dan sesuai dengan kebutuhan kulit gitu. Terus aku juga mau nanya nih Kak, kalau misalnya tadi aku pernah kayak baca di internet gitu, kalau misalnya skincare yang buat acne gitu, sebenarnya katanya baiknya udah di malam aja gitu, nggak usah di pagi. Kalau itu menurut Kakak gimana Kak? Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau kita bisa menggunakan di pagi dan malam itu lebih baik ya. Tapi kan karena memang di malam itu akan lebih efektif karena kita kan ya udah ke bawah tidur, terus nggak akan tergesek-gesek, dia akan nempel dengan baik, terus jadi dia lebih menyerap maksimal gitu. Tapi nggak ada anjuran untuk menggunakannya di malam aja gitu. Di pagi pun boleh, seperti misalnya untuk jerawat yang terkenal itu salicylic acid, BHA itu ya. BHA itu boleh digunakan di pagi ataupun di malam hari gitu. Cuman mungkin di notes lagi, kalau di pagi hari kita harus tetap layer pakai sunscreen gitu sih. Jadi balik lagi ya langsung ke kandungannya dan sunscreennya. Terus melihat juga fungsinya tuh efeknya tuh ke kulit kita apa gitu ya. Benar. Nah, aku mau tanya tentang skincare. Kan kalau misalnya di pasaran tuh ada yang emang dijual laki-laki aja gitu, perempuan aja gitu. Nah, itu tergantung kandungannya atau emang cuma branding aja sih Kak sebenarnya kalau gitu? Iya, sebenarnya memang produk-produk pria ataupun wanita itu memang disesuaikan dengan kondisi kulitnya ya, tipe kulit pria dan wanita. Karena sebenarnya pria dan wanita itu punya anatomi kulit dan fisiologis yang berbeda gitu. Nah, misalnya pria itu memiliki kulit 25% lebih tebal daripada wanita, terus pori-porinya itu lebih besar daripada wanita, dan dia memproduksi, karena dia memproduksi testosteron yang lebih tinggi, jadi dia produksi minyaknya itu lebih banyak daripada wanita. Nah, makanya biasanya produk-produk pria itu difokuskan untuk yang bisa menyerap minyak lebih efektif, atau pokoknya yang bisa menghilangkan minyak deh ya gitu. Kalau misalnya produk-produk wanita biasanya fokus pada hydrating gitu, mostly ya, sebagian besar gitu. Nah, terus juga kalau pria itu yang aku baca, dia itu mengalami penuaan kulit itu lebih cepat daripada wanita. Jadi biasanya produk-produk pria itu dianjurkan menggunakan bahan-bahan yang mengandung retinol atau retinoid itu lebih cepat daripada wanita, karena mereka itu lebih cepat timbul kerutan-kerutan halus gitu sih. Jadi memang beda sih ya produk pria dan wanita. Jadi tapi bukan berarti misalnya kayak
pria nggak bisa menggunakan produk wanita atau wanita nggak bisa menggunakan produk pria, bukan gitu sih. Tapi kayak memang lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan kulit gitu. Karena Itu emang bukan cuman- dasarnya iya. dari fisiologi yang tadi Bener, dibilang, anatominya iya. juga udah berbeda Beda, ya. heeh. Jadi bukan sekedar branding Iya, aja. bukan Iya. bukan. Karena bener-bener nggak tahu nih, baru pengetahuan baru Iya, juga buat kita ya. Iya, baru banget tahu nih ya. Mungkin buat stalkers juga Iya. baru tahu ya. Betul. Oke, mungkin tadi di awal udah disebutin basic skincare tuh ada Cleanser, terus ada moisturizer sama sunscreen. Betul. Nah, sekarang aku mau nanya nih tentang sunscreen. Mungkin buat stalkers, terus buat aku tuh Hani, mungkin belum aware nih tentang seberapa penting buat kita gunain sunscreen. Jadi kayak sebenarnya penting gak sih Kak kita pakai sunscreen ini? Terus ada juga nih, saya aku penasaran juga sebenarnya kita harus nge-reapply si sunscreen itu berapa jam sekali sih? Apakah kita kayak apa namanya? Melihat SPF melihat gitu ya, melihat SPF kayak kan banyak ya, ada SPF 30, Iya, SPF benar. 50. Itu gimana sih Kak? Ya, jadi penggunaan sunscreen itu sangat penting ya teman-teman. Karena kita nggak tahu di luaran sana itu paparan sinar UV itu sangat berbahaya gitu ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu kita belum aware, orang-orang dulu tuh belum aware terhadap pentingnya sunscreen. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah mulai banyak yang aware terhadap sunscreen. Jadi memang sunscreen itu sangat penting digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, UVA dan UVB. Dan memang dianjurkan menggunakan sunscreen yang SPF-nya itu minimal 30 ya teman-teman, biar dia lebih efektif. Dan juga broad spectrum atau spektrum luas yang bisa menangkal UVA dan UVB gitu. Karena UVB itu biasanya dia bisa menyebabkan skin burn atau kayak kulit itu terbakar jadi merah, kemerahan gitu. Kalau UVA itu bisa menyebabkan kulit kita tuh mencoklat atau hiperpigmentasi dan lain-lain. Jadi sangat penting sih menggunakan sunscreen. Terus terkait reapply. Nah, reapply itu sangat penting juga, yang mungkin sering banget dilupakan oleh banyak orang. Iya, benar. Karena sebenarnya efektivitas sunscreen itu menurun sepanjang hari karena kita mungkin megang-megang wajah atau ngelap wajah, terus kita berkeringat atau produksi minyak yang banyak sepanjang hari gitu. Itu bisa menyebabkan sunscreen kita luntur atau hilang. Jadi sangat penting kita reapply biasanya itu 2-4 jam sekali gitu. Tapi mungkin perlu diperhatikan lagi kalau misalnya kita beraktivitas yang seperti olahraga, itu kan kita berkeringat banget ya, berkeringat banyak, itu harus di-apply setelah olahraga. Terus kalau misalnya kita habis berenang, itu kita harus reapply setelah berenang gitu. Nah, kalau misalnya kita indoor nih ya, jangan difikirkan kalau misalnya kita indoor itu kita nggak mungkin terpapar sinar UV, enggak. Karena UV itu bisa menembus kaca, jadi penting juga kita menggunakan sunscreen ketika kita beraktivitas indoor gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya itu penting banget ya ternyata banget. buat kita pakai sunscreen, dan juga tapi balik lagi ke aktivitas sehari-hari kita tuh kayak Betul, gimana. iya. Jadi kita harus tahu ya kapan harus nge-reapply. Tadi kayak 2-4 jam 4 jam sekali ya sekali, Kak. iya, Oke. benar-benar. Aku juga baru tahu loh itu tadi di indoor tuh. Sebenarnya udah sering dengar, tapi ternyata sepenting itu juga pakai sunscreen di indoor Betul, ya. betul, Aku masih betul. sering sih soalnya. Iya, soalnya kalau indoor kayak ya udah di dalam nggak rumah kena jadi gitu, nggak nggak pakai apa-apa gitu Iya, ya. bener Iya, banget, betul, bener betul. banget. Nah, oke, tadi kan kakak udah sempat bahas juga tentang reapply gitu kan ya. Karena efektivitas dari sunscreen itu sekian jam itu bakal menurun Betul, gitu. iya. Nah, aku mau tanya tentang cara reapply yang benar itu saat kulit kita lagi emang bersih gitu. Jadi misal kita habis kegiatan apa, terus kita cuci muka dulu baru reapply, atau memang boleh langsung kita pakein aja gitu di timpa gitu di atas sunscreen yang sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada peraturan ataupun cara reapply sunscreen yang benar-benar saklek. Itu kembali lagi ke preferensi kita masing-masing gitu ya. Mungkin kan sesuai kenyamanan kita juga. Kalau misalnya ternyata wajah kita tuh lagi berminyak banget, itu emang ada baiknya kita misalnya bisa tap-tap pakai tisu untuk menghilangkan minyaknya dulu, terus kita reapply sunscreen-nya. Terus atau kita boleh juga membersihkan pakai micellar water dulu, terus baru kita reapply sunscreen. Atau kita bisa misalnya udah micellar water, terus kita pakai facial wash, terus baru kita pakai sunscreen-nya. Itu tergantung sebenarnya, kembali lagi ke kita, kenyamanan kita. Sebenarnya nggak ada yang benar atau salah gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah tahu kalau misalnya sunscreen itu kan banyak tipenya ya. Iya. Ada yang bentuknya krim, ada yang lotion, ada yang sunstick, terus ada yang spray, ada yang powder gitu ya. Mungkin kalau misalnya sunscreen powder, itu kan berarti bisa langsung reapply aja dong, iya, ya kan? benar-benar, Langsung di benar. atas make up atau menghilangkan minyaknya.
jadi bisa di-apply langsung. Terus kalau misalnya spray juga bisa langsung di-spray gitu Iya, kan. Tapi kalau misalnya untuk sunscreen yang lotion ataupun krim itu memang tidak dianjurkan untuk langsung re-apply ketika muka kita sangat berminyak atau kotor gitu. Jadi emang lebih baik kita setidaknya hilangkan dulu deh minyaknya gitu. Oke. Jadi emang sangat banyak sih cara-cara reapply sunscreen, tergantung lagi kita nyamannya seperti apa gitu. Ya karena aku sendiri juga nih Kak. Aku kalau misalnya reapply sunscreen itu aku harus cuci muka dulu karena sejauh ini belum nemuin yang emang cocok untuk langsung aku timpa di bawah di atas sunscreen yang sebelumnya gitu. Jadi tadi yang sunscreen stick gitu, sunscreen powder berguna juga ya buat Iya, aku. benar berguna ya. Sekarang udah banyak ya powder-powder yang mengandung SPF gitu ya. Iya, Bisa benar. sih kayak ya udah sebagai jalan pintasnya kalau kita malas membersihkan muka gitu. Tapi untuk keefektivitasnya itu sama atau enggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih, karena kalau sunscreen itu dia efektif ketika dia membentuk lapisan dan merata gitu kan. Kalau kita menggunakan sunscreen powder, itu kita belum tahu tuh apakah powdernya menyapu semua Iya, benar, wajah dengan benar, rata, iya. terus menutupi seluruh wajah kita atau tidak gitu kan. Tapi ya lebih baik daripada tidak sama sekali gitu sih. Iya sih. Oke. Berarti ya intinya cuma lebih enak aja kali Iya, ya, jadi benar-benar. lebih gampang makanya. Tapi berarti nggak ada yang bener dan salah ya Kak. Bener, Cuma nggak ada ya, yang tergantung bener dan salah. enaknya kita gimana. Iya, Oke. nyamannya kita seperti apa gitu sih. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya lagi kalau dari Fadia? Kayaknya sih udah banyak banget nih kita nanya-nanya ke Kak Shania. Dan buat para stalkers juga udah banyak banget nih ya. Mulai dari tadi ternyata anatomi dari pria dan wanita itu beda-beda. Terus banyak banget nih kandungan-kandungan skincare yang harus diperhatikan, apalagi juga tahapan-tahapannya. Jadi kayak dari Kak Shania sendiri jawabannya udah sangat menjawab dan sangat bermanfaat, ya nggak sih Han? Iya banget. Tadi aku juga dengerinnya kayak wah. Iya, gitu. banyak Wah, banget. Kayak, banyak info baru gitu yang kita aku cuma dapat. kita cuma kayak oh iya Karena emang banyak banget informasi baru yang dikasih sama Betul, Kak Shania betul, di betul. podcast kali ini ya. iya sangat Oke. bermanfaat. Mungkin dari Kak Shania sendiri ada pesan nggak buat stalkers nih yang nonton terkait podcast kita kali ini? Nah ya, untuk teman-teman stalkers itu memang jangan lupa untuk menggunakan basic skincare ya. Mungkin di luaran sana kalian semua bingung mau menggunakan skincare yang seperti apa. Tapi yang paling penting itu adalah 3 tadi, basic skincare, yaitu cleanser, moisturizer, dan juga yang paling penting adalah sunscreen gitu. Oke. Nah, juga pada saat penggunaan skincare itu kalian harus menyesuaikan dengan tipe kulitnya dan juga jangan lupa memperhatikan bahan aktif yang digunakan gitu, sesuai dengan kecocokan dengan kulit kalian gitu. Oke. Nah, buat stalkers selalu ingat ya pesan dari Kak Shania, ada 3 dari basic skincare yang tadi, cleansing, terus moisturizer, sama yang paling penting adalah sunscreen. Benar banget. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini ya Kak, mungkin kita bisa foto bareng, ada sertifikat. Oh ya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kali ini ya, aku mau ngucapin buat Kak Shania udah mau hadir di podcast kali ini. Makasih banget ya Kak. Makasih banyak juga ya udah ngundang Oke, Kak. aku gitu. Jadi aku bisa sharing ke teman-teman semuanya terkait basic skincare. Oke, mungkin udah kali ya sampai sini Ya, aja, dan buat betul. stalker, see you on the next episode. Bye.